siang hari ini saya akan mewawancarai beliau. Jadi Pak, dalam wawancara ini ada dua hal yang ingin saya tanyakan, solusi dari masalah yang saya hadapi. Ya, yang pertama ialah rendahnya pemahaman peserta didik dalam memahami bacaan di kelas 6 SDN 1 Pebundayan. Kira-kira solusinya seperti apa menurut Bapak untuk saya sebagai guru menghadapi hal tersebut? Baik, terima kasih. Kalau dari pengalaman saya juga sebagai guru, ketika mengajar di kelas, memang apalagi di kelas tinggi, terkadang banyak juga atau beberapa orang peserta didik juga kesulitan untuk memahami satu bacaan. Karena memahami bacaan adalah kelanjutan dari pelajaran kelas rendah tentang dari membaca permulaan. Ketika lanjut di kelas tinggi kan sudah ada beberapa kesulitan mengenai membaca pemahaman. Nah, dari materi tersebut tentu kita sebagai guru harus punya beberapa strategi. Yang pertama tentu kita harus buat RPP, buat satu rencana pelaksanaan pembelajaran yang baik, yang bisa atau sesuai dengan materi dan karakteristik siswa tersebut, atau karakteristik siswa yang di dalam satu kelas. Kemudian tentu dalam RPP tersebut guru harus menggunakan model pembelajaran yang inovatif. Akhirnya satu model tersebut bisa sesuai dengan materi atau kesulitan atau tingkat kesulitan materi. Kemudian tentu guru harus menggunakan media, kan? Karena media adalah perantara atau pembawa pesan guru ketika menjelaskan supaya lebih memahami dari materi tersebut. Saya kira itu. Ya, yang kedua Pak, rendahnya operasi hitung perkalian khususnya dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Ya, jadi kalau menurut Bapak kira-kira seperti apa? Karena menurut saya banyak anak-anak di kelas 6 itu merasa bahwa matematika itu adalah pelajaran yang sulit, apalagi ada perkalian. Mereka tidak bisa berkali seperti itu, Pak. Kira-kira dalam pembelajaran seperti apa solusinya supaya materi akan saya sampaikan bisa siswa terima dengan baik? Sama halnya dengan hal yang pertama tadi atau pertanyaan yang pertama, tentu guru harus punya strategi dalam kelas. Tentu yang pertama yang harus dibuat guru adalah RPP, ya kan? Solusinya yang pertama RPP. RPP-nya harus dibuat sedemikian menarik, tentu ditunjang oleh model dan media. Ya. Model pembelajaran yang inovatif, karena biasanya kalau apalagi dalam pelajaran matematika, kalau guru menggunakan pembelajaran atau metode yang monoton atau metode ceramah, itu sangat membosankan untuk peserta didik, sehingga siswa merasa dalam kelas siswa tidak fokus dan lain sebagainya. Tentu faktor-faktor itu akan menentukan sekali bagaimana cara anak-anak memahami materi tersebut. Jadi menggunakan RPP, model pembelajaran yang inovatif, juga media. Jadi ini sangat mendukung karena anak-anak akan sangat tertarik, apalagi kalau menggunakan media seperti PPT atau video pembelajaran. Tentu itu akan sangat membantu anak-anak dalam memahami materi pelajaran, apalagi matematika dalam operasi hitung campuran bilangan bulat. Iya. Baiklah Pak, terima kasih untuk pendapatnya. Demikianlah Bapak Ibu wawancara bersama teman guru, semoga bermanfaat bagi saya. Dan selamat siang. Selamat siang. Assalamualaikum Bapak Ibu sekalian. Baiklah, saat ini saya sudah bersama dengan pengawas bina sekolah kami, Bapak Hamalumah SPD. Jadi terima kasih Pak untuk kedua kalinya sudah mau diwawancarai. Yang lalu wawancara sebelumnya tentang akar permasalahan. Jadi kalau sekarang yang ingin saya wawancarai kepada Bapak tentang solusi dari permasalahan yang sudah saya bahas sebelumnya Pak. Jadi ada dua pertanyaan, ada dua solusi yang ingin saya mau sampaikan kepada Bapak. Pertanyaan pertama, saya sebagai guru belum memahami langkah-langkah atau sintas model pembelajaran. Kira-kira menurut Bapak solusi seperti apa yang harus saya lakukan? Iya, dalam hal ini yang kita ini mau
model pembelajaran yang bagaimana dulu Iya. kan, karena model pembelajaran ini ada banyak Iya. dan sebenarnya langkah-langkahnya justru ada di dalam model pembelajaran Iya. itu. Di model pembelajaran sudah dirinci bagaimana pembelajaran itu dilaksanakan. Iya. Misalnya salah satu contoh ada model pembelajaran namanya course review HORE. Artinya di sana ada model pembelajaran yang kita bisa kondisikan anak itu melakukan suatu kegiatan atau membuat, misalnya kita buat satu teka-teki dalam bentuk kotak huruf. Kemudian di saat anak itu bisa menjawab, mengisi itu dalam secara mendatar atau menyilang atau menurut, di saat dia bisa mengisi beberapa kotak itu secara berurut, dia berhak berteriak HORE. Itu namanya course review HORE. Nah, di situ pelaksanaannya sudah DP urutan kegiatan yang harus dilaksanakan oleh guru sudah ada terinci di dalam model pembelajaran yang digunakan. Langkah-langkahnya sudah diatur. Jadi sebagai guru, kalau kita ingin menggunakan model pembelajaran seperti ini, ya pahami betul model pembelajaran itu, langkah-langkahnya seperti apa, dan taat pada langkah-langkah itu. Kalau memang sudah diatur seperti itu sesuai dengan model pembelajaran, ikuti dari awal model pembelajaran itu. Cuma itu sebenarnya yang harus dilakukan kalau kita ingin menggunakan model pembelajaran dalam kegiatan belajar mengajar. Jadi harus taat langkah-langkah yang ada di dalam model itu. Jadi harus lebih dahulu memahami. Iya, itu harus paham dulu model pembelajarannya, langkah-langkahnya seperti apa, baru kita laksanakan. Oh iya. Gitu ya. Iya, untuk yang kedua, saya sebagai guru belum memahami cara menggunakan soal HOTS. Karena di sini Pak ada miskonsepsi, bukan cuma saya, tapi banyak guru yang berpemahaman bahwa soal HOTS itu adalah soal yang sulit. Padahal sesungguhnya soal HOTS itu adalah soal yang menunjukkan bahwa siswa itu harus mampu untuk berpikir, bernalar. Jadi ada kesalahpahaman di sini. Jadi menurut Bapak solusi yang seharusnya yang harus saya lakukan seperti apa? Iya, sependapat dengan apa yang sudah Ibu sampaikan, dan perlu sosialisasi ke teman-teman semacam itu, bahwa bukan berarti HOTS itu orang bingung apa istilahnya kita buat anak itu berpikir apa sulit bagaimana, tapi bagaimana kita mengkondisikan supaya anak itu bisa berjalan nalarnya. Nah, dibuat seperti ini sama dengan apa yang sudah disampaikan tadi. Di saat dia mau bertanya tentang sesuatu, coba ditanya dulu, menurut dia berdasarkan pertanyaan itu, menurut dia pemahamannya sampai seperti apa. Nanti dia sudah sampaikan pendapatnya dengan apa yang dia tanyakan, kemudian kita memberi arah, menjelaskan sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi yang pertama kita harus pancing dulu anak, menggunakan akalnya terlebih dahulu, pikirannya terlebih dahulu. Nanti sesudah itu baru kita luruskan kalau memang ada yang salah kita tambahkan. Tapi dengan catatan juga kita perlu memberikan apresiasi, kita perlu beri reward, beri apa kepada dia tentang apa yang dia sudah sampaikan. Salah dengan benar apa yang dia sampaikan, kita harus beri apresiasi ke dia. Kemudian kita mulai meluruskan sesuai dengan yang sebenarnya. Jadi pada dasarnya di pengembangan soal-soal berbasis HOTS ini sebenarnya pada hakikatnya untuk menggali bagaimana itu bisa mengembangkan atau membiasakan anak menggunakan akalnya, menggunakan pikirannya sendiri untuk memecahkan sesuatu berdasarkan perkembangannya. Jadi kita tidak bisa menuntut dia harus karena soalnya HOTS baru hasilnya juga harus seperti harus sesuai dengan perkembangan anaknya. Jika anak sudah bisa menggunakan nalarnya, dia bisa menyampaikan
alasan tentang sesuatu atau menyampaikan cara secara sederhana tentang bagaimana melakukan sesuatu, berarti di sana anak sudah menggunakan pikirannya berdasarkan tahap perkembangannya, berarti sudah berlaku di sana itu yang dimaksud dengan high thinking. Tapi kenyataannya di lapangan guru yang tidak bisa memberikan soal hoax karena itu tadi Pak. Iya, guru belum memahami itu soal hoax. Iya, karena itu pemahaman semacam itu betul semacam itu. Tapi kalau dia paham bahwa pada hakikatnya untuk memancing anak bisa berpikir menggunakan nalarnya, ya seperti itu. Bukan nanti harus kita ambil soal hoax, kita download dari ini dengan kalimat begini, tidak harus seperti itu. Dari kegiatan kita hari-hari memancing anak bisa bertanya atau mendeskripsikan tentang sesuatu yang dia lihat, itu berarti sudah termasuk daripada kegiatan berpikir tingkat tinggi. Terima kasih Pak. Iya. Jadi sebenarnya apa yang sudah disampaikan oleh Ibu tadi sudah seperti itu. Tinggal bagaimana menyamakan itu pemahaman konsep tentang berpikir tingkat tinggi itu.